Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelab. Sekali lagi kita akan membahas soal transmisi matic. Yang akan kita bahas adalah bagaimana sih cara kerja atau arti dari misalnya tulisan D, tulisan R, tulisan P yang ada di transmisi matic. Terutama untuk rekan-rekan Smart Drivers yang masih pengemudi pemula. Kita akan mencoba membedah prinsip kerjanya yang bisa kita gunakan, kemudian bagaimana aplikasinya dalam mengemudi. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bicara soal perbedaan antara transmisi otomatis dengan transmisi manual, yang paling kelihatan pastinya transmisi otomatis tidak lagi membutuhkan kopling. Dengan tidak adanya kopling ini tentunya akan lebih mempermudah pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. Yang pertama akan kita bahas adalah apa arti huruf-huruf atau logo yang ada di transmisi otomatis kita. Yang pertama adalah huruf P. Huruf P ini melambangkan atau bisa kita artikan dari kata parking atau parkir. Dari artinya tadi, kita bisa mengartikan secara sederhana bahwa ini digunakan untuk parkir. Kenapa pada saat parkir? Karena pada saat tuas transmisi kita pindahkan ke huruf P, maka akan ada sistem yang mengunci roda penggerak kita. Misalnya mobil kita penggerak depan ya roda depan, atau kalau mobil kita penggerak belakang ya roda belakang, akan mengunci sehingga roda itu tidak bisa berputar. Artinya dia membantu rem tangan atau berfungsi sama seperti rem tangan. Tapi sekali lagi tidak menggantikan secara full dari rem tangan. Walaupun kita parkir, tetap sebaiknya untuk mengurangi beban ke transmisi, kita tetap mengoperasikan rem tangan atau rem parkir kita. Kemudian huruf R. Huruf R ini artinya atau adalah singkatan dari reverse atau mundur. Dari artinya, ya digunakan untuk mundur, karena ketika kita memasukkan tuas transmisi ke huruf R, mobil akan bergerak mundur. Kemudian ada huruf N. N ini sama seperti transmisi manual, N itu artinya adalah netral. Ketika transmisi ada di posisi N, maka tidak ada penyaluran tenaga dari mesin ke roda, sehingga kalaupun kita gas, mobil tidak akan bergerak. Makanya kapan kita pakai huruf N? Ketika misalnya macet, berhenti, kita pindahkan transmisi ke posisi N. Atau misalnya di lampu lalu lintas. Intinya adalah ketika mobil berhenti sesaat, ya misalnya terhambat oleh satu dan lain hal dalam waktu yang tidak terlalu lama, bukan parkir, kita pindahkan transmisi ke posisi N supaya hubungan penyaluran tenaga dari mesin ke roda itu bisa dibilang terputus dan tidak membebani transmisi kendaraan kita. Berikutnya huruf D. Huruf D ini adalah singkatan dari drive. Ini digunakan pada saat kita berjalan normal. Sebenarnya cara kerjanya gimana sih? Jadi ketika tuas transmisi kita pindahkan ke posisi D, secara otomatis transmisi akan memindahkan ke gigi 1, 2, 3, dan 4 secara otomatis tergantung dari kecepatan kendaraan kita. Jadi umumnya pada RPM tertentu, gigi di transmisi kita akan pindah ke gigi yang lebih tinggi. Jadi misalnya settingan dari pabrikan dibuat misalnya pindah pada RPM 2000. Maka setiap RPM mencapai 2000, maka si transmisinya akan berpindah ke gigi yang lebih tinggi. Nah, ini punya kelemahan kalau misalnya tanjakan. Karena di posisi tanjakan kita butuh tenaga yang lebih besar, otomatis RPM-nya harus lebih tinggi. Ketika dia mencapai RPM tertentu, dia pindah ke gigi lain, otomatis RPM akan turun lagi, dan akibatnya kita terasa mobil kita responnya lambat, atau orang-orang bilang matic kalau ditanjakan lemot. Sebenarnya penyebabnya adalah karena secara otomatis pindah ke gigi yang lebih tinggi pada RPM tertentu. Biasanya di angka 2000 atau 2500 dia pindah. Dan RPM 2000 atau 2500 itu bisa jadi tidak cukup tenaganya untuk mendorong kendaraan kita lebih cepat. Itu sebabnya ada simbol lain atau ada pilihan di dalam transmisi otomatis kita.
Misalnya pada beberapa mobil, setelah D ada angka 3, 2, 1. Atau hanya D kemudian 2, 1. Intinya ada gigi yang lebih rendah. Sekali lagi ini bicara transmisi otomatis yang umumnya punya 4 tingkat percepatan. Jadi kalau di D dia pindah sampai ke 4, ketika kita pindahkan ke 3, dia hanya akan naik sampai ke 3. Begitu dia nyampe di gigi 3, kita gas, dia RPM-nya akan naik, bisa lebih tinggi. Mobil bisa menggerung gitu. Nah, ini berguna misalnya tanjakan yang agak landai tapi panjang. Atau beberapa mobil menggunakan tombol kecil yang ketika kita tekan, dia di dashboard atau di panel instrumen kita akan muncul tulisan OD. Si tombol overdrive ini prinsipnya sama dengan kalau misalnya di beberapa merek yang menggunakan setelah D ada angka 3. Jadi sama, kita tinggal pencet, dia akan naik hanya sampai di 3. Dia tidak akan pindah ke 4. Jadi kalaupun kita gas terus, dia hanya akan RPM-nya makin tinggi, makin tinggi. Lalu ada angka 2. 2 artinya ya dia hanya akan naik di gigi 2. Jadi dia hanya akan berpindah 1, 2, 1, 2 saja selama kita jalan tergantung dengan kecepatan kendaraan kita. Selain 2, ada lagi yang menggunakan 1 atau L. Berarti dia hanya akan terkunci di gigi 1 saja. Ini bisa kita gunakan kalau kita melalui jalanan yang tanjakannya agak curam dan kita membawa beban atau mobil kita diisi dengan beban yang cukup berat. Sama seperti manual, pada saat kondisi itu kita pasti akan menggunakan gigi 1 dan pergerakan kita lambat, tapi kita bisa punya tenaga untuk melewati tanjakan tadi. Jadi di sini kita udah paham fungsinya. Lalu kemudian ada lagi yang mobil-mobil yang menggunakan atau memiliki mode S. Biasanya mobil-mobil yang memiliki mode seperti itu dia bisa menggunakan semi manual. Artinya pindah giginya naik turunnya bisa kita atur secara manual. Apakah itu di tuas transmisinya ada plus dan minus, atau juga yang memiliki sistem triptonic yang biasanya pindah giginya ada di setir. Ya, jadi rasa kayak lagi bawa F1 lah. S itu banyak atau bisa diartikan sebagai mode sport ya, karena kalau sport kan kita sendiri yang mengontrol dari perpindahan transmisi kendaraan kita. Jadi kapan kita mengaplikasikan fungsi-fungsi selain D atau drive tadi? Yang pertama kita bisa aplikasikan pada saat menanjak. Tentunya tergantung kecepatan dan sudut tanjakannya. Entah kita membutuhkan pindah ke 3 atau mengaktifkan overdrive, atau bisa juga tanjakan lebih curam, kita harus menggunakan posisi 2, atau juga sangat curam dan kita perlu lambat dan beban kendaraan kita cukup berat sehingga kita perlu menggunakan 1 atau L. Selain tanjakan juga pada saat mendahului kendaraan lain. Ya, kita bisa gunakan, kita bisa turunkan dulu giginya ke 3, baru kita bermanuver pindah lagi ke 4 sehingga kita bisa punya akselerasi yang lebih cepat. Selain itu juga ketika jalan menurun yang cukup panjang, sebenarnya banyak orang yang bilang bahwa transmisi matic nggak ada engine brake. Sebenarnya engine brake itu bisa kita aktifkan karena tidak aman kalau kita di turunan yang panjang hanya mengandalkan rem. Itu bisa membuat rem kita panas dan beresiko kita mengalami rem block. Jadi kita bisa pindahkan ke 3 atau ke 2 kalau turunannya curam pada saat jalanan yang menurun sehingga kendaraan kita memiliki engine brake. Engine brake ini akan membantu kerja rem sehingga kita tidak perlu terus-menerus menginjak rem dan lebih aman juga karena resiko rem block juga bisa turun. Oke Smart Drivers, itu tadi penjelasan sederhana soal cara kerja transmisi matic. Setidaknya dengan sedikit memahami cara kerja dari kendaraan kita bisa melakukan manuver yang tepat dan pastinya ini akan meningkatkan keselamatan Smart Drivers ketika berada di jalan raya. Stay smart on the road.